Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung masuk ke mesin waktu. Coba bayangin, kita mundur 100 tahun ke belakang, tepatnya ke tahun 1925. Kita bakal mendedah sebuah rekaman arsip Bali yang, wah, bener-bener luar biasa. Ini bukan cuma sekedar film hitam putih biasa loh. Ini tuh semacam jendela waktu, di mana kita bisa lihat langsung gimana harmoni, keseimbangan, dan spiritualitas itu menyatu dalam setiap napas kehidupan masyarakat Bali. Yuk kita mulai perjalanannya sekarang. Ada satu catatan dari rekaman arsip ini yang menurut saya nangkep banget esensinya, dikatakan begini. Sebuah dunia kecil yang terasa terpisah seakan memiliki jiwa dan napasnya sendiri. Dalam banget kan? Pulau ini dilihat layaknya organisme yang hidup, sebuah dunia kecil yang tenang, terisolasi dari hiruk-pikuk modernitas, dan berdenyut dengan jiwanya sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gerbang menuju Bali 1925, memasuki lanskap seperti mimpi. Lanjut ke bagian kedua, denyut nadi kehidupan warga, detak kehidupan sehari-hari. Mari kita tinggalkan lanskap alam sebentar dan masuk ke jantung desanya. Kalau kita perhatikan aktivitas pasarnya, pasar tradisional di sana itu berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu pencarian nafkah, penghormatan religius, dan pelestarian budaya. Jadi ini bukan sekedar tempat buat jual beli makanan, kendi tanah liat, atau barang anyaman ya. Pasar itu adalah jaring sosial yang benar-benar hidup. Disinilah proses tawar-menawar yang akrab terjadi, menciptakan keseimbangan yang pas banget antara cari uang, penghormatan nilai agama, dan tentu saja melestarikan budaya mereka. Contoh menariknya ada pada barang sehari-hari yang dijual seperti daging babi. Ternyata maknanya ganda loh. Buat mereka, daging babi nggak cuma komoditas bernilai ekonomi, tapi juga jadi simbol kemakmuran dan persatuan komunitas. Nggak cuma itu, ini juga elemen yang super penting buat sesajen dalam tradisi Hindu Bali. Jadi nilai ekonomi dan nilai spiritual benar-benar jalan bergandengan tangan di sini. Nah, kalau kita intip suasana rumahnya, kerasa banget kedamaian yang luar biasa. Coba perhatikan bayi-bayi yang tidur lelap di ayunan selendang yang sederhana ini. Mereka itu diayun perlahan, ditenangkan bukan sama mesin-mesin canggih, tapi oleh irama dan sentuhan yang udah diwariskan turun-temurun. Benar-benar kedamaian sejati yang mengalir dari generasi ke generasi. Sekarang kita bandingin deh kerajinan tangannya. Di satu sisi ada para pengrajin perak dengan gema denting palun yang khas, ngerjain detail yang rumit banget dengan kesabaran yang nyaris sakral. Di sisi lain, para penenun merangkai benang demi benang di alat tenun bambu dengan presisi yang bikin takjub. Intinya apa? Tenaga kerja di Bali saat itu tuh bentuk pengabdian spiritual, teman-teman. Mereka nggak cuma asal produksi barang massal, tapi benar-benar melahirkan seni yang hidup dan kain emas yang jadi warisan jiwa budaya mereka. Masuk ke bagian ketiga. Subak, Harmoni Trihita Karana, Jaringan Air Suci. Di balik indahnya sawah-sawah, ada mahakarya teknik pertanian kuno bernama subak. Ini tuh wujud fisik paling nyata dari filosofi Trihita Karana. Coba kita bedah ya. Ada pilar parahyangan, yaitu keseimbangan spiritual, yang kelihatan dari pemujaan di pura sekitar sawah. Terus ada pawongan, keseimbangan sosial, di mana organisasi petani bareng-bareng ngatur air biar adil buat semua. Dan terakhir, palemahan, keseimbangan dengan alam atau tanah sebagai ruang hidup. Tuhan, manusia, dan alam, semuanya dikelola dalam satu harmoni yang sempurna. Jadi, penting untuk dipahami kalau subak ini jauh melampaui sekedar cara buat ngalirin air ke padi. Sistem ini benar-benar numbuhin nilai gotong royong, keadilan sosial yang mutlak, dan keseimbangan yang mendalam antar warga. Nilai-nilai inilah yang sebenarnya ngasih makna paling dalam buat indahnya lanskap Bali. Terus pas musim panen datang, wah prosesnya udah kayak sebuah puisi. Tapi jangan salah, di balik gerakannya yang kelihatannya gemulai, misahin sekam dari beras itu aslinya nguras tenaga dan butuh kekuatan ekstra loh. Meski begitu, bunyi tumbukan yang ritmis terus bergema, disusul gerakan menampi yang berirama. Puncaknya, alam ikut campur saat angin bawa sekam halus itu menjauh, menyisakan butir-butir kehidupan. Pekerjaan tani yang berat ini malah diubah jadi kayak tarian syukur. Metafora yang indah banget buat siklus kehidupan. Kita lanjut ke bagian keempat, warisan seni dan tari, budaya tinggi dan seni spiritual. Di Bali, seni itu adalah cerminan jiwanya. Lihat aja beragam motif ukiran kayu tradisional ini. Ada flora dan fauna, pola geometris, dewa-dewi, tokoh pewayangan, sampai penjaga pura atau raksasa. Generasi demi generasi pemahat ulung bikin detail rumit ini nggak cuma buat hiasan semata. Karya-karya ini ditaruh secara strategis di pura, rumah adat, dan ruang publik buat jaga keseimbangan antara dunia manusia, alam, dan dunia spiritual.
Ngomongin soal seni, kita nggak bisa lepas dari prosesi penuh jiwa yang berujung pada tarian sakral, khususnya tari legong. Bayangin aja, dua gadis kecil yang usianya di bawah 7 tahun, menari dengan keanggunan yang hampir nggak masuk akal saking indahnya. Gerakan mereka tuh memancarkan pesona dari dunia lain. Di momen inilah, kepolosan masa anak-anak menyatu secara absolut sama kesakralan seni kuno. Nah, keseimbangan suasana ini juga kelihatan jelas banget di Karangasem. Di satu sisi, ada istana Karangasem dengan dinding putih dan taman airnya yang mewah, nyiptain semacam oasis kesunyian, tempat pelarian yang tenang banget. Tapi persis di dekatnya, ada pemandian umum yang penuh energi, bergema sama tawar yang perempuan dan anak-anak. Kesunyian eksklusif dan kebisingan warga yang gembira bisa hidup berdampingan secara sangat harmonis. Dan sekarang, sampailah kita di bagian kelima, perjalanan megah menuju nirwana, transisi agung. Di Bali, kematian diajarkan sebagai sesuatu yang penuh warna. Persiapan ritual ngaben ini benar-benar dilakukan dengan penghormatan tertinggi. Mereka nyiapin menara kremasi yang menjulang tinggi bareng peti kayu berbentuk lembu suci. Asal tahu aja ya, menara-menara ini bisa beratnya bertonton loh, dan butuh tenaga puluhan sampai ratusan pria buat ngangkatnya bareng-bareng. Ini sama sekali bukan momen perpisahan yang suram, melainkan persiapan menuju pelepasan yang luar biasa terhormat. Momentum dari prosesi ngaben ini benar-benar magis. Dimulai dari ratusan perempuan yang bawa persembahan di atas kepala mereka. Terus disusul ribuan orang yang ngebentuk gelombang manusia yang riuh dan nyaris nggak terputus. Nanti, menara raksasa itu bakal diangkat dan diputar kuat-kuat di persimpangan jalan, sebuah taktik spiritual purba buat ngecoh roh jahat. Sampai akhirnya, saat senja mulai turun, api pembakaran pun dinyalakan. Coba bayangin cahaya kemerahan dari api yang membumbung tinggi, perlahan menerangi ufuk senja. Adegan ini nggak cuma spektakuler secara visual, tapi juga bikin merinding saking sakralnya. Dalam keyakinan mereka, seiring dengan terbenamnya matahari, jiwa-jiwa yang udah pergi diangkat ke atas, melintasi batas dunia menuju nirwana dengan keagungan yang menyala-nyala. Dari seluruh perjalanan kita lihat rekaman tahun 1925 ini, kita jadi belajar pemahaman yang sangat mendalam. Di Bali, kehidupan dan kematian itu bukanlah dua hal yang terpisah atau bertolak belakang. Keduanya mengalir begitu aja dalam satu tarikan napas yang berkesinambungan. Semuanya penuh makna, penuh keindahan, dan pastinya saling melengkapi satu sama lain. Sebagai penutup, eksplorasi kita hari ini ninggalin satu pertanyaan besar buat direnungkan. Di dunia modern kita yang serba cepat dan kadang terasa terisolasi ini, apa jangan-jangan kita udah lupa ya gimana caranya hidup dan bahkan mati dalam harmoni yang begitu dalam dan saling terhubung kayak filosofi Trihita Karana tadi? Saya harap ulasan ini bisa bikin kita makin penasaran buat terus menggali cara hidup yang lebih seimbang. Terima kasih banyak udah nemenin, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.